Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-102. Nah, pada episode spesial part ke-101 sebelumnya itu, Jiraiya memilih untuk mati sebagai orang yang berjasa bagi desa Konoha. Karena keputusan Jiraiya tersebut, Boruto hanya bisa terdiam walau keinginannya kuat untuk menyelamatkan Jiraiya. Di satu sisi, ternyata Obito datang ke tempat serada untuk membawa Sasuke. Namun beruntung Boruto tiba dan membuat Obito mundur. Lalu Boruto mengajak Sasuke untuk pergi ke markas baru mereka. Sementara di tempat lain, Naruto akhirnya tiba ke tempat pertarungan Itachi dengan Sasuke. Namun di sana sudah tidak ada Boruto dan yang lain. Malahan Naruto hanya menemukan logam milik Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Naruto yang sampai ke tempat pertarungan Itachi melawan Sasuke. Tak lama setelah itu, Naruto tidak sengaja menemukan logam milik Boruto. Dengan raut wajah yang heran, Naruto berkata, "Logam ini kan?" Di sisi lain, Kiba berkata, "Aku mencium bau Sasuke. Sepertinya kita sudah ketinggalan jauh. Tunggu dulu, aku juga merasakan jejak serada. Dia sedang bersama Sasuke." Mendengar hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto yang berada di markas Orochimaru yang telah ditinggalkan. Terlihat Sasuke tampak duduk dengan tatapan yang kosong. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Apa kau puas dengan kematian Itachi?" Sasuke membalas, "Entah kenapa hatiku terasa ada yang janggal. Padahal aku berhasil membalaskan dendamku pada Itachi." Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, "Sasuke, apa kau mau tahu kebenaran Itachi dan diriku? Mungkin kau tidak akan percaya dengan hal yang aku katakan, tapi seperti yang aku bilang tadi, kau harus percaya padaku." Mendengar perkataan Boruto, Sasuke pun menoleh ke arahnya. Boruto melanjutkan perkataannya, "Sebenarnya aku dan Itachi telah bekerja sama. Dia memberikanku informasi soal Akatsuki. Tapi sebagai gantinya aku tidak boleh menghalangi pertarungan kalian. Di mata orang-orang Konoha dan kau, mungkin menganggap Itachi sebagai pengkhianat desa dan kriminal yang menghabisi seluruh klannya. Tapi fakta sebenarnya Itachi adalah pahlawan di balik bayangan." Mendengar perkataan Boruto, Sasuke pun terkejut. Dengan raut wajah heran, Sasuke berkata, "Apa yang kau maksud bahwa Itachi adalah pahlawan desa?" Boruto membalas, "Itachi sangat mencintai desa Konoha. Dia mengambil misi dari Hokage ketiga untuk menghentikan kudeta yang akan segera dilaksanakan oleh klan Uchiha. Dia terpaksa membunuh semua klannya sendiri. Namun, kenapa kau masih hidup? Apakah Itachi memberikanmu hidup tanpa alasan yang jelas? Aku juga yakin kau pasti bingung dengan apa yang dipikirkan oleh Itachi. Namun alasan yang jelas Itachi tidak membunuhmu adalah kau sangat berharga baginya. Kau lebih berharga dari desanya sendiri." Mendengar hal tersebut, Sasuke pun sangat terkejut dan syok mendengar perkataan Boruto. Sasuke berkata, "Ini bohong kan?" Boruto membalas, "Makanya Itachi tidak sanggup untuk membunuh adiknya sendiri. Dan Sarada juga bilang kalau Itachi sempat melakukan sesuatu padamu sebelum kematiannya. Dia memindahkan semua kekuatannya padamu, Sasuke. Dia merencanakan semua ini bahkan sampai melepas segel kutukanmu." Mendengar fakta tersebut, Sasuke pun frustasi dan menyuruh Boruto untuk diam. Melihat Sasuke yang depresi, Boruto menghampiri Sasuke dan menyentuh bahunya sambil berkata, "Sasuke yang aku kenal tidak selama ini. Tidak ada gunanya menyesal. Bangkitlah dan bangunlah identitas barumu." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Sasuke mengingat kenangannya bersama Itachi di masa kecilnya. Terlihat Sasuke sangat bahagia ketika bersama Itachi. Setelah mengingat semua kenangan tersebut, tiba-tiba Sasuke menangis. Di sisi lain, Boruto pun hanya bisa menenangkan Sasuke. Tak lama setelah itu, Sasuke berkata, "Sekarang, apa yang aku harus lakukan, Boruto? Apakah aku harus menghancurkan desa Konoha?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mata mengikuti Sasuke pun bangkit. Di sisi lain, Boruto membalas, "Jangan bodoh, Sasuke. Jika kau menganggap ini semua karena desa Konoha, kau salah besar. Kita harus berhati-hati pada orang yang bernama Danzo dan tetua desa Konoha. Satu lagi, kau sendiri yang mengajarkanku untuk tidak menyerah dan tidak takut dengan musuhmu." Mendengar perkataan Boruto, Sasuke pun bingung dan berkata, "Aku mengajarimu. Aku tidak pernah bilang begitu." Terlihat Boruto langsung melakukan ikat kepala Konoha sambil berkata, "Aku adalah muridmu, Guru Sasuke." Melihat ikat kepala tersebut, Sasuke pun terkejut dan berkata, "Ikat kepala ini..." Boruto melanjutkan perkataannya, "Kau yang memberi ini padaku di masa depan. Aku bisa sehebat ini karena kau yang mengajariku."
Kau adalah ninja yang melindungi desa Konoha dari balik bayangan. Kau yang melindungiku di saat semua orang ingin membunuhku. Kau adalah panutanku untuk menjadi ninja sepertimu. Seorang Uchiha terkuat yang menjadi tangan kanan Hokage ke-7, Uzumaki Naruto. Mendengar hal tersebut, Sasuke pun tampak terdiam sejenak dan berkata, "Aku adalah gurumu. Jadi selama ini yang kau ceritakan padaku adalah diriku sendiri?" Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Benar, maka dari itu aku ingin guru bertambah jadi lebih kuat. Soalnya kami terjebak di zaman ini, dan seorang Otsutsuki lah yang melakukan semuanya." Sambil mengulurkan tangan ke arah Sasuke, Boruto melanjutkan perkataannya, "Apa kau bersedia membantu muridmu ini?" Terlihat Sasuke pun menyambut tangan Boruto dan membalas, "Tentu saja." Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Dengan raut wajah yang tidak percaya, Naruto pun menghampiri Mitsuki dan berkata, "Apa maksudnya ini, Mitsuki? Tadi Boruto, sekarang Sarada. Sebenarnya apa yang kalian rencanakan? Kenapa kalian tidak jujur saja?" Mitsuki membalas, "Aku juga tidak tahu kenapa mereka bersama Sasuke. Meskipun aku sahabat mereka, belum tentu aku tahu jalan pikiran mereka semua." Di sisi lain, Himawari berkata, "Tidak mungkin Kak Boruto merencanakan hal yang buruk. Aku bisa menjaminnya. Pasti ada suatu alasan yang tidak bisa dikatakan pada kita semua." Mendengar hal tersebut, Shino membalas, "Bukankah memendam sesuatu sendiri itu sangat berbahaya? Apalagi kalian adalah keluarganya. Seharusnya kalian tahu apa yang dipikirkan oleh Boruto. Bukankah seorang teman akan menceritakan masalahnya kepada temannya? Kenapa dia yang menanggungnya sendiri? Ini sangat aneh." Mendengar perkataan Shino, tiba-tiba Hinata berkata, "Diamlah Shino, kau terlalu menekan Himawari." Melihat ekspresi Hinata, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Di sisi lain, Himawari berkata, "Kalian tidak tahu apa-apa soal Kak Boruto. Dia adalah shinobi terhebat bagiku. Lagi pula dia sudah terbiasa dengan masalah ini." Mendengar perkataan Himawari, semua orang yang ada di sana pun terdiam. Tak lama setelah itu, Yamato berkata, "Sudah Naruto, Shino, kita tidak perlu bertengkar soal ini. Lagi pula kita harus tetap fokus untuk mencarinya. Pasti Boruto akan menjelaskannya pada kita semua." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Katsuyu datang ke tempat mereka. Melihat Katsuyu, semua orang pun terkejut. Kiba berkata, "Katsuyu, kau datang jauh-jauh hanya untuk menyapa kami?" Yamato membalas, "Bukan, ini pasti keadaan mendesak." Katsuyu berkata, "Kalian semua kembalilah ke desa Konoha sekarang juga. Ini perintah Nyonya Tsunade." Adegan pun beralih ke Boruto dan Sarada di ruang Hokage. Terlihat Boruto membawa jasad Jiraiya di hadapan Tsunade. Dengan raut wajah sedih, Boruto berkata, "Maaf, aku gagal." Melihat jasad Jiraiya, Tsunade pun berusaha terlihat tegar membalas, "Berhenti menyalahkan dirimu, Boruto. Ini bukan salahmu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Fukasaku datang ke tempat Tsunade. Melihat Fukasaku, Tsunade berkata, "Tun Fukasaku." Fukasaku berkata, "Aku membawa pesan dari Jiraiya." Sebelum menyelesaikan perkataannya, dia pun terkejut karena jasad Jiraiya dibawa oleh Boruto. Fukasaku berkata, "Jiraiya." Boruto membalas, "Aku mengambil jasadnya sebelum tenggelam pada dasar laut." Mendengar hal tersebut, Fukasaku membalas, "Apa kau tidak bertemu dengan Pain?" Boruto membalas, "Tidak, aku tidak menemukan mereka." Sambil melihat ke arah Tsunade, Fukasaku berkata, "Apakah anak ini adalah murid Jiraiya?" Tsunade membalas, "Bukan, muridnya akan segera datang ke sini." Adegan pun beralih ke Naruto yang bersampai ke desa Konoha. Terlihat Naruto mulai gelisah dengan perasaannya sendiri. Naruto berkata dalam hati, "Sepertinya aku terlalu kasar pada Boruto. Seharusnya aku tidak mengatakan itu padanya." Tak lama setelah itu, akhirnya mereka sampai ke gerbang desa Konoha. Lalu Katsuyu berkata, "Sekarang kalian bisa pulang ke rumah masing-masing." Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, "Jadi apa yang mendesak?" Katsuyu membalas, "Ini perintah dari Nyonya Tsunade. Kalian istirahatlah terlebih dahulu." Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang berbaring di rumah sambil memikirkan Boruto dan Sasuke. Tak lama setelah itu, Kakashi langsung datang ke tempat Naruto. Menyadari ada Kakashi, Naruto membalas, "Guru Kakashi." Adegan pun beralih ke Naruto dan Kakashi yang berjalan menuju bangunan kantor Hokage. Tak lama setelah itu, Naruto bertemu dengan Gamakichi dan yang lain. Melihat hal tersebut, Naruto berkata, "Gamakichi, kenapa kalian ada di sini?" Namun Gamakichi hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Naruto. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka sampai di depan pintu ruangan Hokage. Ketika Naruto membuka pintu tersebut, dia pun terkejut melihat mayat Jiraiya berada di hadapannya. Terlihat Naruto tampak syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Boruto pun menoleh ke arah Naruto. Dengan raut wajah yang tidak percaya, Naruto berkata, "Ini bohong kan?" Dan adegan pun habis sampai di sini.
Akhirnya Sasuke tahu siapa Boruto sebenarnya. Bahkan dia mengetahui bahwa Boruto adalah muridnya sendiri di masa depan. Sementara itu, Naruto telah kembali ke desa Konoha karena panggilan mendesak dari Tsunade. Setelah sampai, dia pun terkejut melihat mayat Jiraiya berada di hadapannya sendiri. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-103. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.